Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alibia, NIM 210101080807. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas middle test mata kuliah Pendidikan Akidah sebanyak 5 pertanyaan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian akidah menurut bahasa sendiri. Lalu, sebutkan nama-nama lain dari akidah serta ruang lingkup pembahasan akidah Islami. Akidah itu sebuah kepercayaan bagi orang masing-masing. Bagi orang Islam, akidah adalah kepercayaan adanya Tuhan yang mana memberi kita setiap hari kenikmatan yang secara tidak langsung kita rasakan. Nama lain akidah antara lain At-Tauhid, Al-Iman, Al-Fiqhul Akbar, As-Sunnah, dan Usuluddin. At-Tauhid, istilah tauhid itu telah digunakan sejak awal Islam. Bisa didapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Iman, iman itu istilah yang paling sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, kata iman itu diulang sebanyak 877 kali. Istilah iman dalam pengertian yang sama dengan akidah yang kita jumpai dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Jibril, yakni ketika Jibril menyerupai seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah untuk mengajari para sahabat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Adapun yang ketiga, Fiqhul Akbar. Awalnya, istilah fikih mengacu kepada ajaran Islam secara umum, terutama tentang akhirat. Namun, kemudian ia menyempit menjadi ilmu tentang hukum-hukum zahir, praktis, syar'i sebagaimana saat ini. Karenanya, untuk membedakan dari fikih praktis, akidah disebut sebagai Fiqhul Akbar. Di antaranya dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Adapun as-sunnah, sunnah memiliki banyak makna sesuai disiplin ilmunya. Dalam fikih ada istilah sunnah yang merupakan salah satu 5 hukum taklif. Dalam usul fikih ada sunnah yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam ilmu hadis ada sunnah yang merupakan sinonim akidah dan antitesa dari bid'ah. Banyak ulama yang menggunakan istilah sunnah sebagai sinonim akidah, antara lain Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 327 Hijriah dalam Kitabus Sunnah dan Imam Al-Barbari pada tahun 329 Hijriah dalam Syarhus Sunnah. Adapun Usuluddin yaitu pokok agama, yakni akidah. Setelah inilah yang sekarang digunakan sebagai nama fakultas dalam perguruan tinggi. Ulama yang menggunakan istilah ini dalam kitabnya antara lain yaitu salah satunya Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 324 Hijriah dalam Al-Inabah an Ushulid Diyanah dan Ibnu Bahtah. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 2. Sejak kapan fitrah beragama atau bertauhid itu sudah ada pada manusia? Lalu jelaskan dengan menggunakan dalil nakli, Al-Quran atau hadis, apa saja faktor penyebab dari terjadinya penyimpangan fitrah tersebut. Jadi, sejak kapan fitrah beragama itu sudah ada pada manusia? Jadi, dari sejak kita lahir di dunia. Manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih, tanpa mempunyai dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Tapi dalam Islam tidak dikenal dengan adanya dosa warisan, sehingga orang tua yang telah berdosa kemudian membagikan dosanya kepada anak keturunannya sebagai ahli waris, atau seseorang merasa telah mendapatkan warisan dosa yang banyak bagi orang tuanya, sehingga menjadi dirinya berputus asa dari rahmatan lil alamin. Kata fitrah menurut bahasa berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Kata fitrah terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Pilihlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kata fitrah Allah pada ayat ini dimaksudkan adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam dalam menciptakannya. Manusia menurut fitrahnya telah beragama, mengakui dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka kalau ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya itu tidak wajar. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah orang tuanya yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Fitrah itu tidak mau menyimpang kecuali dengan sebab dan pengaruh yang mampu merubah perjalanannya. Di antaranya mungkin bisa disebabkan, ada beberapa penyebabnya, cuman saya mungkin kasih 2 saja di antaranya. Yang pertama, adanya syaitan dan iblis. Syaitan berusaha menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga memalingkan dan menyimpangkan fitrahnya. Berbuat kesyirikan merupakan ibadah kepada syaitan, sehingga dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perkataan beliau Surah Maryam ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budis syaitan innasyaitana kana lirrahmani 'asiya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa pengertiannya adalah jangan taati syaitan dalam menyembah berhala, sebab syaitanlah yang mengajak dan meridhoinya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman Quran surah Yasin ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Iblis juga berjanji akan merubah fitrah manusia agar menjadi kufur, sebagaimana disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya di Quran surah An-Nisa ayat 117 sampai 120. Yang kedua, meniru atau taklid lingkungan dan kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang artinya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lingkungan bisa mempengaruhi seseorang sehingga menjadi semakin soleh atau sebaliknya. Lingkungan itu bisa membuat terjerumus dalam kesalahan. Saat seseorang yang sudah terbiasa dengan kesalahan, apalagi menyukainya,
berarti dia telah menyimpang dari fitrahnya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah? Sebutkan masing-masing 2 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan istilah tauhid tersebut. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang Maha Pencipta alam semesta, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, dialah satu-satunya yang memberi rizki. Inilah yang dinamakan tauhid rububiyah, bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang menyendiri selainnya untuk membuat sebuah perkara dari perkara-perkara yang ada. Akan tetapi, segala sesuatu kehendak yang dikehendaki Allah maka akan terjadi, dan apa saja yang belum dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Adapun ayat Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan adapun ayat Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Jika kamu mengatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapapun yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu pengakuan pengesaan Allah dari sisi ibadah. Adapun ayat Quran mengatakan dalam surah An-Na'am ayat 162 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya, adapun ayat Quran mengatakan dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan? Lalu berikan gambaran hubungan ketiganya. Iman itu keyakinan bagi orang muslim yang wajib dipercayai. Apabila tidak mempercayai salah satu dari arkanul iman tersebut, maka bisa disebut golongan orang kafir, na'udzubillah. Sedangkan Islam itu kewajiban yang harus dikerjakan bagi orang yang beriman, yang meyakini adanya arkanul iman. Arkanul Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Adapun haji itu pun bagi yang mampu. Sedangkan ihsan itu ialah beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Contohnya, dalam sholat disunahkan khusyuk, seakan-akan kan kita diawasi dengan Allah Ta'ala, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itulah yang namanya ihsan. Gambaran hubungan ketiganya. Iman
Iman mewajibkan agar kita meyakini adanya semuanya, termasuk adanya Allah, malaikatnya, kodratnya, dan lain-lain. Adapun Islam mewajibkan kita beribadah kepada Allah. Dan Ihsan mewajibkan kita beribadah seakan-akan kita melihat atau diawasi 1 kali 24 jam dengan Allah Ta'ala. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 5. Jelaskan bagaimana penanaman nilai-nilai keimanan pada masa peranatal. Lalu, bisakah janin diberikan pendidikan dan bagaimana metode tekniknya? Dalam kaitnya dengan upaya mendidik anak dalam kandungan, beribadah merupakan metode yang sangat relevan. Dengan beribadah, misalnya mendirikan salat, seorang istri yang sedang mengandung telah dengan sendirinya membina lingkungan agamawi yang sangat baik di dalam rumah tangganya. Lingkungan semacam itu dengan sendirinya menjadi suatu rangsangan edukatif yang sangat positif bagi Islami, bagi anak yang dikandungnya. Lalu pertanyaannya tadi, bisakah janin diberikan pendidikan dan bagaimana metode tekniknya? Ada beberapa teori yang menjabarkan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak dalam kandungan sudah bisa dididik dan mampu untuk menerima didikan dari luar kandungan, baik itu pembawaan dari kedua orang tua, lingkungan, gabungan antara keduanya, ataupun potensi yang sudah ada dari anak dalam kandungan itu sendiri. Adapun metode-metodenya, yang pertama, membaca Al-Quran sama halnya seperti metode ibadah, tapi membaca Al-Quran merupakan metode yang relevan. Karena ketika seorang ibu hamil membaca Al-Quran, maka ia dengan sendirinya telah memberi rangsangan edukatif yang amat positif dan sekaligus telah membina lingkungan yang baik lagi Islami bagi anak yang dikandungnya. Mengenalkan Allah pada anak menanamkan nilai akidah untuk bayi dalam kandungan. Yang paling awal ialah dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini yang perlu dikenalkan pada awal kehidupan bayi, sehingga membekas pada otaknya dan kehidupan cahaya hatinya. Penanaman akidah dengan mengenalkan Allah kepada anak akan menumbuhkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, akan mendapatkan pantauan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumbuhnya juga rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah dan akan menjauhinya. Nilai-nilai inilah yang akan tumbuh subur ketika mengenal Allah terlebih dahulu sebelum hal yang lain. Bisa juga dengan membiasakan zikir kepada Allah. Zikir merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang mukmin yang dilakukan secara sadar agar senantiasa dapat berpegangan pada tali agama Allah. Seorang ibu haruslah menyertakan Allah dalam setiap kegiatan. Aktivitas yang bisa dilakukan sewaktu-waktu ini sangat membantu dalam mengenalkan pada Tuhannya. Ibu hamil bisa berupaya keras melibatkan anak dalam kandungannya secara terus-menerus sepanjang ia terjaga untuk berzikir. Mengajarkan Al-Quran pada anak. Mengajarkan Al-Quran pada anak memiliki pengaruh dalam menanamkan akidah yang kuat pada jiwa anak. Dengan begitu, anak mulai dikenalkan pada suatu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan Al-Quran merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disebarkan pada umat manusia dengan tujuan agar manusia memiliki suatu undang-undang yang akan mengantarkan menuju jalan kebenaran. Adapun ayat Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang menjelaskan kemampuan komunikasi antara seorang hamba dan Rabb-nya, yang artinya, dan ingatlah ketika tubuhmu mengeluarkan daging sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu.
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka dalam keadaan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Dia, sebagaimana Allah telah memfitrahkan mereka dalam keadaan itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.